Mungkin cerita sedikit ya awalnya tentang bipolar itu. Ini terima kasih ke Mas Ananda juga, Mas Ananda yang mendorong aku untuk nggak apa-apa ngomong aja ke publik bahwa kamu penyintas bipolar dengan tujuan bukan untuk mendapat dikasihan-kasihanin ya, tapi supaya bahwa kita bisa kok dilalui, bisa gitu. Ini bukan akhir dunia, bahwa kita bukan orang yang paling menderita sedunia gitu. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di podcast kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Anugrah, seorang edukator musik yang baru saja menulis sebuah buku yang berjudul Kepincut Ratu Sari. Buku ini berisikan tentang refleksi atas pengajaran pianonya beliau. Nah, buat gue ini adalah sebuah buku yang bagus banget untuk teman-teman sesama edukator musik, terutama piano. Di sini kita bisa berefleksi sama-sama. Kira-kira kalian ini selama mengajar musik, apakah menemukan kesulitan dalam berkomunikasi dengan murid-murid kalian? Nah, atau mungkin kok muridnya males banget ya, nggak mau latihan ya? Nah, di sini kita bisa berefleksi. Mau tahu? Yuk kita langsung aja. Satu. Selamat pagi, Mas Selamat Inu. pagi Kak Gili, apa kabar? Baik, apa kabar Mas juga? Sehat-sehat. Terima Oke, kasih udah baik. diundang ngobrol. Syukur. Baru mau ngomong terima kasih banget udah mau ngeluangin waktu untuk jadi narsumnya Imu pagi-pagi bolong. Aduh. Nih hari ini kita pengen ngobrolin sesuatu yang menarik sih. Ini narsum Imu pertama yang nulis buku. Aduh. Boleh ya Mas ya? Silahkan ke Pinjul Oke. Ratusari. Oke. Mas, pengen nanya nih, menarik banget yang bikin aku menarik di sini adalah Mas Inuk ini kalau nggak salah kan lulusan psikologi ya, sama lulusan manajemen ya, benar ya? Iya, betul. Kok nggak berkecimpung di dunia itu, malah enak jadi edukator musik? Gimana cara tuh, Mas? Kayak ini apa, wirawiri banget gitu ya. Awalnya sih aku ngerasa nyaman ketemu orang lain, berdinamika dengan apa, ketemu manusia gitu ya. Aku pun sempat kerja di kantor, Kak. Sempat kerja di Ah, kantor, tapi ini yang apa, yang aku salut dari teman-teman yang bisa kerja di kantor. Aku tuh kayak ngerasa sulit untuk bekerja di tempat yang sama, ketemu orang yang sama, dengan peralatan yang sama setiap hari seperti itu. Wah, rasanya kayak nggak tahan gitu. Terus eh, di ngajar musik aku tidak pernah ketemu situasi yang sama, bahkan satu murid yang sama hari ini moodnya seperti apa, minggu depan bisa jadi kayak anak yang berbeda sama sekali dengan yang ini, beda banget. Jadi eh, tidak pernah ketemu situasi yang sama, ketemunya juga dengan manusia. Jadi dinamikanya bukan bukan kayak apa, ketemu sistem ya, tapi ketemu manusia itu dinamikanya jauh lebih hidup, asik ah. sekali. Dan lewat musik. Jadi musik itu kan memang menyenangkan. Aku kepikiran gini, kalau sampai les musik itu tidak menyenangkan, berarti ada yang salah. Itu sih. Harusnya les musik itu menyenangkan karena musik emang asik gitu. Ya aku banyak ada sesi-sesi les yang nggak terlalu fun ya. Dan itu bikin aku refleksi banget sih. Kenapa ya? Apa yang bisa diperbaiki ya komunikasinya? Kenapa ya? Apalagi di masa pandemi kayak sekarang les online itu yang namanya refleksi itu nggak boleh berhenti gitu. Yes. Beruntungnya aku di rumah istriku Kiki dia guru SD Ah, dan dia banyak sekali dengan di sekolahnya bikin inovasi-inovasi mengajar online.
Nah itu tinggal kalau dia rapat sama sekolahnya atau teman-temannya, udah tinggal nguping aja. Oh gini, oh gini. Habis itu curi dipakai kadang-kadang gitu. Terus yang asiknya lagi di ngajar piano itu adalah rasanya gini, kayak apapun ilmu kita itu pasti kepake Kak. Kayak aku kebetulan Gimana caranya? S1 psikologi, ilmu psikologi pasti kepake banget. Yes. Terus aku juga lulusan manajemen. Itu mungkin aku bukan mengatur perusahaan atau mengatur organisasi, tapi dengan aku punya background manajemen itu kepake sekali komunikasiku dengan murid, komunikasi dengan orang tua murid, dengan sekolah musik, cara cara memarketingkan diri misalnya gitu. Terus aku mikir kira-kira kalau teman-teman yang punya background pendidikan lain, entah filsafat, entah komunikasi, entah antropologi, apakah bisa kerja di sini, bisa mengajar musik seperti ini? Aku rasa akan sangat terpakai karena kita berhubungan dengan manusia, tinggal angle-nya seperti apa. Apakah angle-nya dari sisi komunikasi atau psikologi dan lain-lain. Tapi yang paling penting memang ini yang aku jadi concern juga di buku ini. Aku lupa di halaman berapa. Oke. Aku ngasih judul gini. Pelatihan pelatihan cara menekan tuts. Itu ada Ah, di halaman 332. oke Sombong oke. banget ya, kayak tebel banget gitu. Oke. Nah, Ah, I see. di situ aku nulis bahwa guru piano hati-hati, jangan sampai terjebak bahwa kita ini sebetulnya bukan bukan ngajarin orang lain, tapi ini refleksi ke diri sendiri. Jadi aku nulis ini tuh kayak ngaca, Kak. Ayo hati-hati, kayak refleksi ke diri sendiri. Jangan sampai aku terjebak bahwa ngajar piano itu cuman ngajarin cara neken tuts. Tapi musik itu jauh lebih luas daripada itu. Musik itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi kalau cuman ngajarin cara neken tuts, apa bedanya aku sama video tutorial di YouTube kan gitu. Hmm. Nah, itu kepikiran banget. Terus di musik, di ngajar musik itu kayak kita bisa berkreasi banyak hal. Kayak tahun lalu Hmm. aku sama teman-teman tuh bikin konser amal namanya Siswa Musik Peduli. Kita aku ceritain juga di sini halaman 35. Eh, Awal-awal pandemi kita bikin konser online, itu masih ada di Instagram. Jejak digitalnya banyak banget. Jadi anak-anak siapapun itu boleh upload video permainan musik. Nggak harus main piano, nyanyi juga boleh. Ada di Instagram hashtag siswa musik peduli. Nah, Oke. itu jadi kayak konser online amal gitu dan orang bisa berdonasi. Waktu itu eh, cukup banyak 100 lebih video yang terkumpul dan donasi yang terkumpul juga lumayan kita kirim Wow. lewat. Saya kerjasama dengan semua murid, semua guru. Itu komunitas yang waktu itu eh, baru mengumpulkan dana untuk membantu anak-anak di daerah Hmm. yang nggak ada internet, mungkin juga listriknya belum stabil kota-kota besar, kan mereka nggak bisa belajar online pastinya kan. Tapi mereka butuh aktivitas, mereka butuh belajar mau seperti apa. Nah, mereka semua murid, semua guru ini memberikan bantuan berupa paket belajar non digital. Ah, Nah, kita ikut terlibat di situ. Ya, cuman dibanding donasi yang terkumpul semuanya ini kecil sekali. Tapi bahwa berkarya di pendidikan musik kayak kita bisa berkreasi banyak sekali hal-hal yang seru gitu Kak. nih. Intinya Mas Inup orangnya bosenan gitu ya. Senang berkreativitas gitu. Oke, oke. Ini boleh cerita dikit nggak sama teman-teman IMU di sini tuh udah semenjak usia berapa sih? Kok tahu akhirnya passionnya kok di ngajar musik ini loh? Awalnya eh,
bisa dibilang aku tuh memilih untuk ngajar musik setelah tadi tanda kutip mentok di kantoran ya. Eh, Awalnya memilih ngajar musik cuman karena terbiasa. Aku terbiasa main musik, aku terbiasa mengajar musik karena waktu kuliah juga nyambi ngajar. Apalagi hidupku juga banyak wirawirinya. Aku pernah jadi wartawan di Jogja, Ah, pernah di kantoran juga beberapa perusahaan, lebih dari 2 industri. Eh, jadi lumayan lumayan wirawiri. Tapi terus kayak tadi aku cerita kayak di musik tuh, di mengajar musik, mungkin baru beberapa tahun belakangan aku full total di mengajar musik. Kalau nggak salah baru tahun 2017 atau 2018 ya. Baru banget kok aku total di mengajar musik itu. Sangat dibantu dengan waktu itu ketemu Mas Ananda Sukarlan, terus Mas Ananda banyak membantu ngasih masukan, ngasih arahan, dan ngasih kesempatan juga untuk mengajar di beberapa tempat. Dan ternyata, oh ya, Mas Ananda ini yang mendorong saya untuk, ayo Nuk nulis lagi. Jadi dulu waktu di Jogja, aku sering banget nulis blog. Terus kerja kantoran, terlupakan deh itu blog. Nah, terus nyoba di musik lagi, nah Mas Ananda yang mendorong, ayo nulis lagi gitu. Terus aku ngelihat kayak kalau di musik itu kita bisa apa ya? Bisa main musik, bisa ngajar musik, bisa menulis, bisa rekaman, bisa ngomongin sistem, mungkin sistem kurikulum, sistem apa ya? Metode pengajar, cara menjual sekolah musik dan lain-lain. Jadi kayak mungkin benar tadi Kak Gili bilang, mungkin karena aku bosenan gitu. Jadi apalagi ya gitu. Gitu sih Kak. menarik sih, menarik sih. Terus Mas Inuk kemarin sempat mention, Mas Inuk nih penyintas bipolar ya? Iya, Bener ya? betul. Heeh. Boleh sharing nggak di sini sama teman-teman Imu juga? eh Apa sih yang jadi struggle-nya? Terus gimana caranya supaya buat ngurangin tekanan mental gitu kan? Maksudnya secara kita sebagai pengajar musik itu kan harus ngadepin anak-anak murid yang Hmm. moodnya juga nggak terprediksi gitu loh. Gimana tuh Mas? Mungkin cerita sedikit ya awalnya tentang bipolar itu. Uh, ini terima kasih ke Mas Ananda juga, Mas Ananda yang mendorong aku untuk nggak apa-apa ngomong aja ke publik bahwa kamu penyintas bipolar dengan tujuan bukan untuk mendapat dikasihan-kasihanin ya, tapi supaya bahwa kita bisa bisa kok dilalui bisa gitu. Ini bukan akhir dunia, bahwa kita bukan orang yang paling menderita sedunia gitu. Karena pemikiran-pemikiran itu yang sering masuk ke pikiran saya waktu itu. Terus awalnya emang dari kecil tuh kayak aku ngerasa ada yang aneh sama aku. Aku nggak pernah merasa bisa punya teman. Ada teman-teman lagi ngobrol di samping, nggak ngelihat ke aku langsung punya pikiran negatif. Mereka baru ngomongin aku, mereka baru sebel sama aku. Terus moodnya jadi nggak enak banget. Dan aku harus deal dengan itu setiap hari di sekolah. Saat-saat di sekolah itu eh, banyak hal-hal yang apa ya, yang bikin aku bertanya-tanya, kok rasanya gini, kok guru itu kayak sebel sama aku gitu. Kegeeran banget sih sebetulnya. Padahal kenyataannya nggak gitu ya. Padahal guru itu ngeliat akunya enggak, itu biasa aja, enggak ada apa-apa gitu. Kalau istilahnya temanku, teman psikologi, baperan gitu. Kamu tuh baperan banget, iya betul. Tapi aku bisa ngomong gini setelah aku syukurnya adalah melalui masa-masa itu ya, melalui masa-masa roller coaster yang kayak gelap banget gitu. Nah, terus suatu saat waktu aku baru kuliah magister di Jakarta,
itu masa-masa kerja praktek dan tesis. Pressure-nya sangat berat karena aku penerima scholarship. Ada syarat minimal yang harus dipenuhi. Di bawah itu, beasiswa harus stop dan uang saku dikembalikan. Wah, bahaya. Terus itu pressure-nya besar sekali, dan pernah suatu saat aku baru jalan di trotoar, ada bis lewat, aku hampir lompat. Oh. Bukan lompat masuk ke bis, lompat ke depannya gitu. Tapi nggak tahu gimana, akal sehatnya masih jalan. Ya, wah nggak beres nih, ini kayak gitu nggak beres nih. Ini harus nyari orang buat ngobrol nih. Mulailah aku terbuka dengan orang tua aku. Aku ngerasa gini, ngerasa gini, ngerasa gini. Orang tua aku sangat kaget karena selama ini aku nggak pernah cerita apa-apa tentang hal itu, tentang hal-hal negatif yang aku rasakan itu. Jadi selama dari kecil sampai aku kuliah eh, magister itu, aku merasa bahwa itu tuh adalah hal-hal negatif, itu adalah hal-hal yang tidak seharusnya aku pikirkan, tidak seharusnya manusia manusia biasa pikirkan. Jadi cemen jadi cowok, payah gitu aja, baper. Jadi dipendem-pendem terus, nggak pernah aku keluarkan. Bukan karena orang tuaku nggak mau dengerin, tapi karena mungkin stigma-stigma yang beredar tuh adalah oh, cowok tuh harus gimana, cowok nggak boleh nangis, cowok nggak boleh baperan, gitu-gitu. Tanpa aku tahu bahwa ini masalahnya lebih dalam lagi. Nah, orang tuaku sangat terbuka, menerima, mulailah konsultasi dengan psikiater. Prosesnya panjang sekali sampai akhirnya diputuskan, iya ini kecenderungannya bipolar disorder. Mungkin setahun lebih baru dapat vonis itu dan mulai berobat. Nah, dengan proses roller coaster itu, tentu aku harus mencari cara untuk keluar dari naik turunnya itu. Dan cara yang paling bisa aku lakukan adalah mendeteksi trigger. Kira-kira triggernya apa nih yang bikin aku naik turun. Nah, dengan aku mengenali trigger-trigger itu aku bisa kayak, di depan ada trigger itu, awas hati-hati. Di depan ada awas hati-hati. Jadi aktivitasku setiap hari itu banyak yang seperti itu, banyak yang menghindari trigger tadi itu. Dan salah satu trigger yang paling besar buat aku adalah tekanan di pekerjaan. Mungkin itu penyebab kenapa aku kurang tahan bekerja kantoran. Karena buat aku hidup yang bekerja jam 8 sampai jam 5 seperti itu, 9 sampai 5 itu tekanannya besar sekali dan aku nggak tahan di situ. Sampai aku di umur 28 atau 29 ya, aku memulai dari nol sama sekali, bekerja mengajar musik 3 murid seminggu. Jadi selama seminggu itu aku hanya mengajar 3 murid dengan pendapatan nggak nyampe 1 juta per minggu, dari nol sama sekali. Tapi yang bisa aku pikirkan adalah ini cara bekerja yang aku bisa konsisten. Jadi PR terbesarku itu adalah, musuh besarnya adalah konsistensi. Idenya banyak banget Kak. Wah, mau gini, mau gini, mau gini, mau gini. Nol besar, gak ada yang jalan. Jadi gimana caranya bisa konsisten? Ya udah, mulai dari yang paling sederhana dulu. Gitu. Jadi akhirnya beruntungnya aku adalah aku punya support system yang luar biasa. Kiki yang sekarang jadi istriku, waktu itu masih jadi pacar, itu juga mendampinginya luar biasa. Nemenin, bukan ngasih tahu ya. Bukan ngasih tahu kamu harus gini, harus gini, harus gini. Enggak, karena sebetulnya aku tuh tahu harus gimana. Cuman rasanya nggak kuat aja. Orang tua aku juga itu nemeninnya luar biasa.
Itu aku tulis di sini di apa? Di bagian depan untuk jadi buku ini aku persembahkan untuk tiang pancang kokoh penyokong hidupku, keluarga yang membesarkanku, bapak, ibu, dan adik yang setia mendorongku hidup mandiri, untuk sumber inspirasi, teman diskusi, dan penyelaras hidupku, Widya Kristianti, yang setia mendampingi dalam terang maupun gelap. Cie. Yeah. Puitis banget. Wow, Gitu wow. Kak ceritanya. Nice, nice. Tapi yang jadi satu pertanyaannya itu balik lagi. Jadi edukator musik, itu Hmm. kan ngadepin murid yang beda-beda. Itu Ya, nggak jadi pressure buat Mas Inuk ya? ngadepin murid yang berbeda-beda itu kadang-kadang justru kayak mungkin karena berangkat dari jumlah yang paling sedikit juga ya, 3 murid selama seminggu, nambah nambah pelan-pelan pelan-pelan gitu. Tapi yang jadi concernku saat ketemu murid itu adalah aku kayak penasaran, aku tahu namanya dia, aku tahu dia main pianonya gimana, tapi what's your story? Itu yang aku rasa selalu aku penasaran sama murid-muridku. Kamu ceritanya gimana nih? Kalau ada buku biografimu sih aku beli deh, aku baca deh. Karena aku rasa guru guru les piano itu butuh banget kenal murid sampai segitunya. Aku sering ngobrol sama murid-murid, eh, bukan buat ngulik-ngulik dia di rumah gimana ya, bukan. Tapi buat kenal dia, tujuannya apa? Dengan kayak gitu kita bisa punya metode ajar, cara komunikasi yang personalized. Nah, Jadi bukan bukan satu buku untuk semua murid apapun kebutuhannya gitu. Caranya gimana? Untuk tahu what's your story itu ya banyak-banyak observasi, banyak-banyak ngobrol. Aku banyak sekali ngobrol sama murid-murid di kelas. Eh, komunikasi dua arah ya. Jangan cuman pokoknya ya nyampein materi aja gitu. betul Kak. Komunikasi dua arah karena eh, itu penting sekali ya, karena yang namanya musik itu kan komunikasi. Jadi waktu murid itu baru main piano itu kan dia bercerita. Kalau misalnya komunikasi dua arah, waktu aku ngomong, aku pengen dia dengerin aku. Waktu dia main piano, ya sudah seharusnya aku mendengarkan dia. Jadi ya udah didengerin aja. Kadang-kadang notnya salah, udah dibikin aja. Aku kurang nyaman kalau notnya salah terus karena kayak kita lagi ngobrol gini terus tahu-tahu Kak Gili nyetop aku. Mas Eno, salah tadi ngomongnya harus gini. Iya, kan sama aja sebetulnya. Nah, aku mungkin terbantu juga karena dulu guru pianoku itu guru yang sangat mengenal muridnya. Itu dia dia jadi guru yang nyaman banget buat dicurhatin. Jadi dia tahu tuh semua gosip-gosip tuh. Siapa suka siapa, siapa suka siapa gitu dia tahu semua. Terus itu yang pertama, yang tentang guruku tadi. Terus yang kedua, mungkin karena tadi Kak Gili nanya yang penyintas bipolar ya. Mungkin karena aku lama berjuang di situ, dengan masa-masa depresi, masa-masa merasa gelap, terus yang namanya kepikiran untuk mengakhiri hidup itu bukan cuma sekali gitu gitu. Itu kadang-kadang jadi kayak bikin aku punya apa ya? eh, Punya sudut pandang yang beda kalau melihat murid. Ah, sih. Bukan aku Oke. melihat bahwa setiap murid adalah penyakitan, bukan. Tapi mungkin aku jadi Lebih kayak berempati sama mereka gitu, lebih ngertiin ya bahwa mereka tuh juga manusia yang punya perasaan. Nggak cuman pokoknya mereka datang, gue jejelin nih materi nih, ya udah kalau udah selesai bye gitu kan. iya betul, karena apa ya, mereka kan juga manusia
Mereka bukan bukan dinding yang bebas kita apa-apain, dicoret-coret, dipiloks. Aku tulis di sini Kak bagian belakang. Eh, kita kadang lupa untuk mendengarkan murid dan menganggap mereka sebagai panci yang tidak pernah protes saat kita isi mie instan, air putih, atau batu bata sekalipun. Nah, ini jadi refleksi gue nih. Hati-hati, murid itu bukan panci. Kan gitu. Kalau panci mau diisi apa aja juga diem aja. Nah, caranya gimana biar aku bisa selalu awas? Karena itu kan penting ya Kak, buat buat selalu awas biar nggak merasa berpuas diri. Udah kok cara ngajarku udah yang paling benar, udah paling ideal. Nah, aku sering kayak mempertanyakan mempertanyakan diri, udah bener belum ya gitu. Aku baca dari sini boleh ya Kak, dikit ya. Boleh, monggo, monggo. Di sini saya nulis judulnya, eh, jangan jadi murid saya. Jangan jadi murid saya. Saya tulis gini, saya adalah pengajar piano yang buruk. Jangan menjadi murid saya karena itu tidak bermanfaat. Bisa jadi semua murid saya sebetulnya adalah korban dari ketidakbecusan mengajar yang saya pertontonkan bertahun-tahun. Jangan-jangan tulisan di buku ini juga sebetulnya tidak berguna. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya ide, inisiatif, hati, waktu, dan tenaga. Bagaimana cara mengoptimalkan apa yang saya punya untuk sesama? Apakah sebaiknya saya mencari dunia lain yang lebih tepat untuk saya? Adakah tempat lain di mana saya bisa bermanfaat untuk orang lain? Apa sebetulnya yang saya inginkan dalam hidup? Apa sebetulnya cita-cita saya? Kenapa hidup seakan saya jalani hanya untuk menuntaskan kewajiban hari ke hari tanpa tujuan yang jelas? Apakah hidup saya berjalan sekedar untuk bertahan hidup? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu sering aku tanyain ke diri sendiri untuk tetap awas tadi itu Kak. Jadi aku rasa aku harus selalu awas kalau kalau pengen bisa menghargai murid sebagai subjek gitu Kak. Sebenarnya ya, ini buku Kepincut Ratu Sari, sebuah refleksi. Ini nggak cuman refleksi hanya untuk Mas Inuk sendiri sih. Ini benar-benar disaranin buat teman-teman IMU di sini, terutama yang pengajar. Karena setelah aku baca semua gitu, ini relate banget, resonate banget sama aku pribadi gitu sebagai seorang edukator musik gitu kan. Terus makanya setelah baca buku ini sampai berpikir kok si Mas Inuk bisa sama frekuensinya nih. Maksudnya begitu apa namanya edukator musik yang benar-benar empatinya tinggi banget sama murid-murid, peduli banget sama mereka gitu kan. Nah, tapi setelah Mas Inuk cerita tadi mungkin berangkatnya dari karena Mas Inuk sendiri sebagai seorang penyintas bipolar yang udah pernah ngelewatin masa-masa kelam. Jadi lebih mengerti lagi untuk menempatkan diri sebagai guru yang harus punya eh, pengertian tinggi bahwa ya balik lagi kayak yang tadi Mas bilang bukan sebagai sebuah panci gitu kan, mereka nggak pernah protes kalau diapain aja gitu kan. Nah, pertanyaan di sini adalah Mas Inuk sendiri pernah nggak sih ngajar dengan compassion begitu tinggi, empati begitu tinggi? Pernah ngalamin emotional fatigue nggak akhirnya? Karena harus terus-menerus untuk ngertiin mereka gitu kan. Tapi di satu sisi sebagai pengajar harus nyampein materi juga gitu. Gimana tuh, Mas? Aku dulu pernah pernah merasa sangat berat dengan satu hari. Kalau hari itu sudah datang, serem terus saya. Hari Karena apa itu? lupa hari apa ya.
Karena di hari itu, waktu itu sebelum masa pandemi, di hari itu ada satu dua murid yang rasanya susah banget untuk dimasukin kurikulum. Terus ada perasaan bersalah, kan orang tuanya bayar aku buat ngajarin piano, tapi ini nggak ada progresnya. Gimana ini? Itu rasanya sangat nggak nyaman. Terus aku tulis juga di sini tentang kurikulum itu, sedikit refleksiku tentang kurikulum ada di 391, pelajaran untuk murid atau murid untuk pelajaran. Suatu saat pernah malam-malam aku dapat WhatsApp dari bukan WhatsApp, pokoknya lihat postingannya Mas Ananda Sukarlan. Aku nggak terlalu ingat detail postingannya apa, tapi intinya adalah begini, gimana kalau kita punya murid, kita didik habis-habisan, seoptimal mungkin, dan suatu saat dia menggunakan ilmu itu untuk menyiksa orang, untuk berbuat kejahatan. Nah, refleksi itu benar-benar bikin aku mikir bahwa apa gunanya kurikulum kalau kemudian murid kita nggak bahagia, kalau kemudian murid kita jadi orang dingin yang nggak punya hati nurani. Itu kan serem banget. Yes. Dan terus akhirnya aku berpikir, gimana pun merasa bahagia dan menjadi manusia yang utuh, bisa mendengarkan hati nurani, itu adalah tujuan utama. Itu goal yang harus dicapai dengan aktivitas apapun, mau itu belajar, mau itu beribadah, mau itu les piano, mau itu olahraga. Tujuannya ini. Jadi tujuannya bukan supaya bisa main piano keren dan terlihat keren, dapat banyak likes di Instagram, di follow banyak orang. Itu apa gunanya punya banyak followers kalau kita nggak bahagia? Apa gunanya dapat banyak likes tapi mainnya ngerasa tertekan? Gitu. Nah, tapi bukan berarti terus aku ngikutin murid seenaknya. Kamu mau main lagu apa? Mau tidur aja Kak? Ya udah sana tidur. Enggak juga. Terus cara aku adalah aku berusaha mengenali murid dan mencoba mendekati mereka dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau tadi Kak Gili bilang gimana caranya menyampaikan materi atau kurikulum dengan optimal, aku sering pakai cara memutar Kak, ke murid-murid yang mungkin nggak bisa langsung. Contohnya gini, aku punya murid, ini aku ceritain juga di sini. Aku udah ngajar dia setahun lebih, dan dia selalu mengeluh kalau ketemu not balok. Ngeluh dengan cara bercanda sebetulnya. Terus sampai suatu saat aku menyadari itu bukan bercanda, itu beneran. Ternyata dia memang takut melihat not balok, karena itu buat dia sangat kompleks dan bikin dia udah down duluan. Oh ternyata ini masalah yang serius. Terus aku mikir, buat apa aku meneruskan belajar not balok serumit ini kalau dia pada akhirnya nggak mau megang piano lagi ke depannya. Ya sudah, materi di buku itu pun aku modifikasi. Tangan kiri yang misalnya di situ chord 3 not, kamu ambil bassnya aja deh, not paling bawah. Dan ternyata dampaknya positif sekali. Dia langsung bilang gini, ternyata gampang. Mungkin untuk lagu itu jadi nggak optimal karena tangan kirinya nggak lengkap. Tapi benefit yang aku dapatkan adalah dia mau main lagu berikutnya, membaca not balok tanpa perasaan setakut sebelumnya.
Nah, aku ngambil jalan muter kayak gitu tuh sering tuh. Suatu saat harapanku dia tidak akan setakut itu dan main not balok utuh gitu. Nah, caraku gitu Kak. Gimana caranya bisa tahu seperti itu? Nah, itu observasi, ngobrol sama murid, dan ini yang paling penting kayak tadi Kak Giri bilang, komunikasi dua arah, didengerin, murid didengerin, jangan disuruh dengerin doang. Tapi untuk melewati itu semua, itu bukan sebuah pressure yang berat ya buat Mas Inuk ya berarti ya. Modifikasi, maksudnya mencari cara yang paling optimal untuk nyampain apa pembelajaran dengan baik gitu. Eh, itu itu memberikan tekanan besar ke aku, iya, tapi tidak sebesar tekanan yang aku alami saat aku memaksakan materi harus begini 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 begini. Jadi dua-duanya memberikan tekanan yang sama-sama nggak mudah untuk dilalui, tapi cara yang aku ambil, cara memutar tadi itu, paling tidak rodanya bisa jalan nih. Kalau yang aku paksakan harus seperti ini. Kenapa harus main ini, Kak? Ya karena kurikulumnya ini. Kenapa harus ujian, Kak? Ya karena harus ujian. Kenapa harus konser? Karena harus konser. Kayak gitu, rodanya muternya berat, tapi terus ada potensi rodanya berhenti. Nah, itu lebih lebih apa ya? Itu harganya lebih mahal. Capeknya sama tapi dampaknya lebih jelek. Akhirnya eh, itu jadi refleksiku di sini. Pelajaran untuk murid atau murid untuk pelajaran. Gitu, Kak. Balik lagi kalau kita bicara tentang standar kurikulum gitu kan yang harus dicapai gitu kan. Jadi dengan Mas Inuk menyesuaikan penyampaian materi yang personalized yang kayak Mas Inuk tadi bilang, tapi kan tetap dari sekolah musik itu sendiri tetap ada tuntutan gitu kan. Ya, Materi ini harus dicapai dalam waktu sekian-sekian gitu kan. Hmm, itu kiatnya gimana Mas jadinya ngatasinnya? kalau aku biasanya membangun komunikasi yang intens dengan semua pihak, karena yang namanya les musik itu kan ada murid, ada guru, ada orang tua murid. Bisa kita tambahkan dengan sekolah musik. Gitu. Nah, komunikasi bahwa tanda kutip proyek atau jalan mana yang aku tempuh untuk nemenin si murid itu biasanya aku komunikasikan ke semua orang. Misalnya ke orang tuanya, aku ceritain aja, Bapak, Ibu, ini untuk contohnya not balok tadi ya misalnya. Ini seharusnya bisa seperti ini, tapi dampaknya adalah dia merasa takut seperti ini. Jadi saya mengambil jalan memutar seperti ini. Apakah terus responnya selalu uh, mendukung saya? Enggak juga. Kak, nggak usah deh, nggak apa-apa. Pakai cara yang dulu aja, dipaksa aja Kak, pasti bisa kok. Oh, oke. Ngobrol lah saya sama muridnya. Jadi uh, komunikasi seperti itu aku rasa penting ya. Terus misalnya kayak eh, dampak apa yang bisa muncul di ujian misalnya. Dengan cara yang saya ambil seperti ini, mungkin nanti waktu di ujian kurang optimal. Kenapa? Karena begini, begini, begini. Tapi kenapa saya mengambil jalan ini? Supaya setelah ujian dia nggak kapok. Nanti masih mau les piano lagi. Kalau misalnya saya mengambil jalan ini, ujiannya mungkin bisa bagus. Tapi dia akan sangat tertekan. Dan bisa jadi setelah ujian dia minta berhenti. Nah, kayak gitu-gitu banyak harus dikomunikasikan, harus aku komunikasikan, Bukan gitu Kak. sekedar sama orang tua dan murid, tapi juga sama pihak sekolah ya, berarti ya. Sama pihak sekolah ya. Hmm. Hmm. Meskipun biasanya di momen-momen ujian itu kan yang dilihat hanya performance di panggung, hanya result aja kan, Ya. prosesnya nggak dilihat. Ya, ya nggak apa-apa. Konsekuensi seperti itu aku sampaikan juga ke
murid dan orang tuanya maunya seperti apa, konsekuensinya seperti ini, ya diskusi deh di situ. Intinya sih kuncinya satu ya, komunikasi ya. Iya Semuanya Kak. harus dikomunikasiin nih. Ada menarik nih. Nih, jadi menurut Mas Inuk, eh, supaya pembelajaran musik bisa maksimal, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang edukator musik? Eh, Mungkin karena yang aku angkat di sini bahwa pembelajaran musik yang optimal itu tidak sebatas bisa main lagu semegah mungkin, sebersih mungkin, sebagus mungkin ya. Tapi aku berusaha menyampaikan kayaknya goal les musik bukan itu deh. Itu tuh cuman media aja. Goal les musik adalah kebahagiaan si murid sendiri gitu. Eh, Mungkin aku cerita sedikit beberapa observasi yang aku temukan di beberapa tempat dan muridku. Aku nanya, kamu kalau hari Sabtu, Minggu itu biasanya ngapain? Di rumah aja Kak, main handphone. Oh ya, main apa biasanya? Bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Ceritalah dia bahwa di rumah itu eh, papa mamahnya main handphone di kamar, dia dan kakak adiknya main handphone di kamar masing-masing. Oh, oke. Berapa lama biasanya? Ya setiap minggu seperti itu. Paling nanti pas jam makan siang, makan, pas jam makan malam ketemu, tapi sisanya sendiri-sendiri seperti itu. Terus saya melihat kebetulan perilaku di murid ini yang barusan cerita tentang handphone itu sering banget kayak melakukan sesuatu yang kayak mencari atensi kan, Ah, entah dengan teriak-teriak, entah dengan eh, apa ya, kayak kayak kadang-kadang kayak misalnya ada orang ngomong dia kayak nggak mendengarkan gitu. Nah, itu jadi konsenku sendiri. Terus aku juga beberapa kali lihat satu kejadian di sebuah kafe. Aku jadi tak juga di sini. Eh, ada keluarga muda, suami, istri, sama anak masih kecil banget. Lucu gitu. Itu anaknya makan donat, dikasih garpu plastik gitu. Itu dia kesulitan buat ngambil. Dan kayak udah kayak merengek gitu. Nah, aku lihat bapak ibunya itu nggak ada atensi sama sekali ke anaknya dan iseng-iseng ngintip Facebookan gitu. Nah, dari hal-hal kayak gitu kok terus aku menyimpulkan hati-hati nih, ini udah harus jadi perhatian nih. Itu terjadinya sekarang berulang-ulang hari ke hari. Anak-anak itu ke depannya akan seperti apa yes. gitu. Kadang-kadang kita mikir yang namanya masalah kemanusiaan itu apa sih? Oh, kelaparan di Afrika, oh bencana alam gini-gini. Itu mungkin yang dampaknya langsung kelihatan sekarang. Yes. Tapi kalau kayak gini, dampaknya mungkin nggak kelihatan. Tapi kita nggak tahu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mereka akan jadi pribadi yang seperti apa. Aku pun nggak tahu karena aku belum pernah pergi ke masa depan melihat orang-orang seperti itu ya. Cuman kok aku terus berpikir bahwa itu adalah hal yang penting buat diperhatikan sama guru les piano. Kenapa aku bilang bahwa itu penting untuk kita perhatikan? Karena kita punya media yang pas banget untuk mendengarkan anak-anak. Aku cuma merasa bahwa anak-anak ini butuh ditemenin, butuh didengerin. Kurangnya kurangnya kita apa coba? Anak-anak main musik, datang untuk main musik itu kan sama aja kayak mereka datang cerita. Mereka bercerita lewat musik mereka. Ya udah, kita dengerin aja. Kita kita temenin mereka di situ. Kita cerita ke mereka, kita
kita dengarkan mereka supaya mereka merasa bahwa dunia itu hangat loh, dunia itu nggak dingin loh gitu. Eh, itu mungkin peran yang nggak gampang untuk Yes. mendengarkan anak-anak. Jauh lebih gampang kalau kita minta didengerin. Kamu harus main gini. Tapi kak, aku jarinya gini-gini. Bodoh amat, pokoknya harus gini. Itu jauh lebih gampang. Tapi ya tadi itu pilihan setiap orang mungkin kak ya. Mau menjadi guru piano seperti apa, mau membentuk dia main instrumen dengan sangat luar biasa, tapi banyak perasaan-perasaan yang tidak. Didismiss ya perasaannya ya. Iya, atau goalnya apa? Goalnya adalah dia merasa bahagia, dia merasa nyaman, dia merasa penuh, dia merasa didengarkan. Nah, eh, itu pilihan sih. Terus Kak Gili pernah ngelihat ini nggak? Gambar ada anak, ini kayak gambar kartun gitu. Banyak kok di medsos, anak punya sayap kayak kupu-kupu gitu, sayap gede. Terus dia masuk ke satu kelas, ada banyak murid di situ, murid-murid lain yang sudah duluan masuk kelas, saya kepotong. Um, Dan murid yang baru masuk dengan sayap utuh itu masuk kelas bersiap-siap untuk dipotong juga sayapnya. Oke. Pernah kan lihat gambarnya ya? Kayaknya pernah deh. Itu kayak kayak pesan yang aku dapatkan adalah hati-hati nih orang-orang yang terjun di dunia pendidikan. Anak-anak itu mereka semua punya sayapnya masing-masing. uh, Tugas kita itu nemenin mereka, bantu mereka untuk terbang, bukan ngasih tahu mereka sayap itu harusnya bentuknya gini, ini kurang bulat nih digunting, ini kurang ini digunting. Biar apa? Biar sama kayak sayapku. Emangnya sayapku yang paling bagus? Belum tentu. Yes. Bisa jadi sayap mereka itu jauh lebih bagus daripada sayapku. Ya udah, temenin aja. Uh, Ajarin mereka caranya terbang sesuai kemampuan kita. Kadang-kadang sayapnya murid itu malah jauh lebih istimewa, lebih variatif, lebih bagus daripada sayapnya guru-guru. Terus eh, caranya gimana biar itu itu aku rasa gambar itu eh, harus jadi pengingat untuk setiap guru. Aku ada gambarnya sih, boleh aku tunjukin nggak? Kalau Boleh. kelihatan, Boleh. sorry, kayak gini. Kelihatan nggak Kak? Itu. Ah, I see. Yes, yes. Ya. Ya, ya, ya. Terus ada tulisan juga, children are born with wings. Teachers help them to fly. Bukannya Nah, menggunting sayapnya ya. bukan yang ngasih tahu bahwa sayap tuh bentuknya harusnya gini. Karena sayap setiap anak pasti beda-beda. Yes. Nah, terus eh, gimana caranya biar kita tidak menggunting sayap anak? Itu aku harus berhati-hati. Aku harus berhati-hati dalam setiap omonganku. Omonganku ini omongan yang nemenin mereka terbang atau omongan yang motong sayap mereka. Dan jujur aja, nggak sedikit omonganku yang aku rasa, aduh, Yes. omonganku Betul. yang bikin aku, aduh, ini kalau bisa diandu, boleh nggak diandu gitu. Lebih mindful ya istilahnya ya. Waktu kita mau berucap, mau melakukan sesuatu gitu. Iya Kak, betul, harus berhati-hati sekali. Dan ini yang aku rasakan, eh, pola pendidikan yang aku dapatkan itu biasanya kecenderungannya adalah aku teruskan. Yes, Nah, betul. gitu. Nah, aku harus banyak berefleksi pola pendidikan yang aku dapatkan dulu, mana yang ngajarin aku terbang, mana yang motong sayapku. Yang dulu motong sayapku udah di stop, diputus tuh, jangan diterusin. Yang dulu ngajarin aku terbang, nah itu diterusin. Kalau bisa dikembangin. Itu dia, makanya di rumah harus banyak-banyak ngaca.
ngaca tanda kutip refleksi Yes, itu gitu Kak. betul, 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 betul. Wah, buku ini bukan sebuah refleksi dari satu edukator doang, tapi ini sebenarnya sebuah kaca untuk ngingetin semua edukator musik yang ada di Indonesia terutama, apakah kita udah melakukan ini semua gitu. Ada nggak sih hal-hal yang kita lakuin tapi ternyata enak menyakitin perasaan si murid karena Mm-mm. kurang mindful gitu kan, menganggap bahwa oh dia murid, jadi kerjaanku di sini adalah menyampaikan materi terus-terusan tanpa memikirkan perasaannya mereka gitu. Itu sih. Jadi Mas Inu ada wejangan nggak buat teman-teman IMU di sini? Mas Inu, teman-teman IMU sama ya. Supaya para pengajar bisa lebih semangat lagi ngajarin anak-anaknya untuk lebih mindful lagi, mungkin apa bisa apa ya namanya ya? Jadi pendidik yang lebih baik lagi lah intinya. Kalau aku merasa setiap orang itu pasti punya kegelisahan masing-masing. Setiap orang pasti punya kelebihannya masing-masing. Tapi belum tentu banyak yang mengoptimalkan kelebihannya itu dan memilih untuk menjadi sama dengan yang lain. Tuh. Em, Mungkin kalau aku boleh sharing, gimana caranya supaya kita bisa lebih optimal bekerja, kita bisa lebih bahagia, karena ngajar piano pun harusnya bahagia, harusnya. Itu aku sering cerita gini sama teman-teman. Kita sekarang kerepotan ya cari guru piano buat di sekolah musik karena orang yang daftar les piano banyak sekali sebelum pandemi ya. Terus aku mikir, apa iya situasi seperti ini akan selamanya? Gimana kalau suatu saat nanti anak-anak yang les musik bergeser, ah piano nggak asik ah, ayo mau ngapain? Nah, eh, kita harus siap-siap menghadapi situasi itu bukan dengan pandangan pesimis, tapi justru dengan pandangan optimis bahwa kita bisa mencari ciri khas Kak Gili, guru piano yang apa-apa-apa-apa, Inuk, guru piano yang apa-apa-apa-apa. Nah, kalau kita bisa menemukan ciri khas kita, terus kita bahagia menghidupi itu, bukan terpaksa ya, akhirnya jalannya mungkin lebih asik karena kita kita jadi beda, setiap setiap guru jadi punya warna masing-masing dan em, jalan ini jadi nggak terpaksa kan Kak? Yes. Karena karena apa ya? Ini jalan yang dengan sadar aku pilih, ini kreasi yang dengan sadar aku pilih, dan ini ciri khas yang memang ada di diriku, bukan ada di diri orang lain, tapi aku copy paste gitu. Akhirnya ngajar pun jadi mindful, murid pun jadi nyaman sama kita gitu. Aku pun Oke. masih berproses di situ. Oke. Ini Mas Inuk kita udah sampai di penghujung acara. Oh Satu iya, pertanyaan terakhir lagi. Apa impian seorang Mas Inuk sebagai edukator musik ke depannya? mungkin kalau aku uh, kumpulin jadi ada beberapa poin. Yang pertama, aku kok pengen pendidikan musik itu gratis. Ah, Kita aku tulis juga di sini, kenapa aku kepikiran pendidikan musik itu gratis? Karena manfaat yang bisa kita peroleh dari belajar musik itu banyak sekali. Dan aku kok merasa pendidikan musik yang continuous improvement yang apa yang selalu diperbaiki dikembangkan itu jadi sarana untuk memanusiakan manusia Kak. di tengah di tengah dunia yang semakin lama semakin homogen ini yang warnanya semuanya semakin sama, itu musik itu jadi kesempatan kita untuk
menjadi diri kita sendiri. Gitu. Jadi aku rasa akan sangat baik kalau yang bisa belajar musik itu banyak orang. Caranya gimana biar bisa gratis? Beli pianonya gimana? Nggak tahu. Belum kepikiran. Terus aku juga punya impian gimana caranya metode belajar personalized, kurikulum personalized. Kok aku kepikiran kayaknya akan lebih memenuhi kebutuhan setiap anak kalau misalnya kurikulum dibuat personalized, materi belajar, buku gitu. Terus harapanku yang paling besar adalah murid-muridku mendapatkan manfaat dari musik apapun profesi mereka ke depan dan mereka bahagia. Itu harapan paling besarnya sih. Nice. Waduh, luar biasa ini. Oke, Mas Inuk, thank you banget Terima buat kasih, waktunya, Kak. buat sharingannya hari ini sama teman-teman IMU. Terus Mas Inuk, nih misalnya kalau teman-teman IMU nanya, Gil mau beli buku Kepincut Ratu Sari, mesti lewat mana nih? Terus misalnya kalau mereka pengen mungkin sekedar ngobrol atau tukar pikiran sama Mas Inuk tentang edukasi musik gitu, bisa hubungin Mas di mana nih? Aku ada di Instagram @inugih, INUGIH. Oke. Atau Itu boleh ya di DM-in ya? ya DM-in aja. Atau di email inugih@gmail.com. Oke. Oke kalau kayak gitu. Oh ya, ini Kepincut Apa Ratu tuh? Sari itu singkatan ya, Kak? Kelas piano dalam cuplikan tulisan 100 hari. Jadi ini isinya 100 judul pendek-pendek tulisannya. Oke, good to know. Thank you banget Mas Inuk. Terima kasih, Tetap Kak sehat, Gili. tetap sukses. Amin, Jangan menyerah sama-sama. buat mewujudkan impiannya. Amin. Terima kasih udah Oke, diundang thank you. cerita. Iya. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silakan di-share. Dan jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silakan follow kami di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.